yang jelas sebagai host di podcast ini. Di podcast kali ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup sensitif tapi penting banget buat kita memahami semua, yaitu feminisme dan disorientasi seksual. Benar banget. Dua isu ini tuh penting banget, sering banget muncul di media sosial, diskusi kampus, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang pro, ada juga yang kontra. Tapi sayangnya gak sedikit juga yang salah paham. Nah, sebagai mahasiswa dan sebagai muslim, kita tentu perlu punya pemahaman yang tidak hanya logis dan terbuka, tapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, misalnya apakah feminisme itu bertentangan dengan Islam atau justru punya titik temu? Dan bagaimana Islam memandang feminis orientasi seksual dengan zamannya serta bebas ini? Tenang, kita perlu bahas semua di podcast ini, jadi simak sampai akhir ya. Siapa tahu obrolan ini bakal mengubah cara pandang kita terhadap isu-isu yang sering dianggap tabu. Betul sekali. Oh ya teman-teman, di podcast kali ini kita ditemani oleh 3 narasumber yang super keren nih. Penting banget tuh ada sebagai kita tanya-tanya. Gak ada rasanya kalau belum kenalan. Di sini ada Kak Indah, pendapat dan terlebih dahulu. Pada Titi. Ada Kak Eva, Aku ada bagian. ada Kak Roy. Kalau misalnya Bagaimana nih kabarnya kakak-kakak ini? Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya nih. Kita coba membahas secara umum dulu ya. Menurut kalian apa sih feminisme itu? Kita coba ke kalian dulu. Kalau menurut saya, feminisme adalah gerakan yang dilakukan untuk menentang diskriminasi terhadap perempuan. Oke, kalau menurut kalian apa? Oke, menurut saya feminisme itu merupakan suatu gerakan dan pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti contohnya pendidikan, pekerjaan, maupun sosial. Kalau menurut kalian? Ya, jadi memang walaupun biasa tapi kan berdasarkan bahasa sendiri feminim itu berasal dari kata Latin yaitu femina perempuan, terus dari bahasa Prancis dan diadopsi oleh bahasa Inggris itu sebagai feminisme. Jadi makanya kenapa di Indonesia sendiri namanya feminisme seperti itu. Nah sebenarnya pengertiannya udah bagus banget, cuma mungkin lebih diartikan kepada perempuan itu ingin lebih, perempuan itu ingin setara dengan laki-laki, perempuan itu ingin haknya itu disamakan dengan manusia-manusia lainnya, seperti itu sih kalau dari aku. Jadi intinya kayak lebih datang untuk menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Oke, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi dibentuknya feminisme ini? Menurut kalian gimana? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dibentuk. Pertama itu muncul dari kesadaran bahwa perempuan itu mengalami ketindasan, terus juga mengalami berbagai aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, yang dimana itu menyebabkan gerakan-gerakan yang menumbuhkan jiwa perempuan itu ingin melawan, ingin menindas sebuah ketidakadilan seperti itu. Kak Indah mau nanya nih, apakah feminisme ini sama dengan emansipasi wanita yang dicetuskan oleh AKBI di Indonesia? Karena jika dilihat secara sekilas, keduanya sama-sama memperjuangkan hak perempuan. Sebenarnya feminisme sama emansipasi wanita itu sendiri itu sudah berkaitan, tapi itu ada dua hal yang berbeda. Kalau emansipasi wanita ini untuk melepaskan wanita dari belenggu-belenggu seperti kayak wanita itu beda pendidikannya, beda lapangan kerjanya sama laki-laki. Sedangkan kalau feminisme itu lebih luas, jadi selain membahas ini di dalam feminisme ini membahas emansipasi juga membahas keadilan-keadilan yang seperti menentang kekerasan terhadap wanita.
gimana nih? Menurut pandangan Islam, ide dasar feminisme ini tentang kesetaraan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak sesuai karena menyalahi kodrat kemanusiaan. Islam memang mengakui kesetaraan dalam aspek kemanusiaan, namun tetap memberikan hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan kondisi fisik, biologis, dan psikolog masing-masing yang saling melengkapi. Feminisme berasal dari konteks barat yang duniawi dan tidak bisa diterapkan begitu saja dalam masyarakat Islam yang memiliki nilai dan secara berbeda. Bahkan ilmu pengetahuan mencatat perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan baik secara fisik maupun materi. Adalah apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang secara mutlak tidak dapat disamakan? Oke, biar kita juga PAI itu ada sebenarnya ada dua perbedaan besar. Yang pertama dari segi biologis dan reproduksi, yang kedua itu perbedaan sosial dalam masyarakat dan agama. Mungkin aku bakal jelasin yang pertama dulu. Nah, karena jelas ya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, laki-laki itu sebagai ayah, perempuan itu sebagai ibu, otomatis reproduksi dari keduanya tersebut juga berbeda. Terus juga perbedaan fisik itu juga menjadi perbedaan yang mutlak di antara keduanya. Terus biologis dan sebenarnya ada psikologis juga yang menciptakan fungsi dan tanggung jawab sosial yang juga berbeda. Karena kan terkadang kalau misalkan kita lihat juga ya secara biologis dan psikologis laki-laki dan perempuan itu sebenarnya berbeda. Kadang sebenarnya kebanyakan ya kalau wanita kan emang hatinya cepat dulu, hatinya gampang rapuh, sedangkan dengan laki-laki yang keras atau mungkin ya dibentuknya memang seperti itu dari lahir seperti itu sih. Terus mungkin yang kedua itu perbedaan fungsional itu seperti aurat, terus kepemimpinan dalam keluarga, kewajiban mencari nafkah, kumpul khusus untuk perempuan, peran dalam ibadah dan warisan, itu kan bisa terlihat perbedaannya secara umum dan universal juga bisa dibedakan gitu. Berarti perbedaan ini tuh diciptakan untuk saling melengkapi gitu ya. Oke, sekarang kita coba fokus ke perempuan. Nah, menurut Kak Ai, bagaimana sih pandangan Islam terkait wanita karir? Sebenarnya tidak ada larangan mutlak. Al-Quran pun juga tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena bekerja merupakan bagian dari Allah SWT yang diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun dengan syarat tertentu, wanita diperbolehkan bekerja jika bekerja di luar rumah selama tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, serta tetap menjaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, batasan seperti dengan menjaga busana dan menghindari pergaulan yang tidak baik. Kalau kita lihat di zaman sekarang ya, saat ini tuh banyak sekali perempuan, khususnya seorang istri itu yang salah mengartikan mengenai kesetaraan gender ini. Bahwa perempuan itu boleh berkarir, boleh menyuarakan pendapatnya, tapi justru banyak perempuan atau banyak istri itu sekarang lebih fokus dengan karir mereka hingga melalaikan perannya sebagai seorang istri. Nah, bahkan berani memegang suaminya juga. Menurut Kak Dinda, gimana pandangan Islam terkait hal tersebut? Kalau menurutku ya pasti Islam juga tidak menyetujui hal tersebut ya, karena ketika menikah itu pasti sudah berjanji di hadapan Tuhan juga kan, dan kita itu bagi istri ataupun suami sudah memiliki tugas masing-masing, sehingga kalau sampai hal tersebut melalaikan tanggung jawabnya sendiri itu juga pasti dinilai tidak baik bagi Islam. Saya pernah mendengar istilah feminisme, kebablasan itu maksudnya gimana sih Kak? Itu sebenarnya berbeda dengan mungkin istilah feminisme kebablasan itu istilah yang biasanya dipakai secara kritis untuk mengatakan itu ataupun praktik feminisme yang dapat melampaui batas perjuangan kesetaraan gender. Jadi kan pada dasarnya kita pengen memenuhi hak kita agar setara, tapi karena kebablasan itu seperti yang dijelasin tadi sama Baginda itu terkadang ya kalau misalkan kita ambil case yang tadi itu menurut sendiri perempuan itu bisa independen atau benar-benar sejahtera itu mungkin karena mereka merasa lebih daripada laki-laki, mereka merasa bahwa mereka banyak, mereka merasa mereka punya hak yang lebih, dan situ
bisa kita ambil bahwa feminisme itu pembablasan itu dari situ. Itu juga bisa menyebabkan rendahnya dari laki-laki tersebut, dan juga biasanya laki-laki tersebut juga tidak ada sisi dari mereka yang sebagai ayah atau sebagai suami seperti itu. Terus juga terkadang itu juga menuntut hak tanpa tanggung jawab. Jadi di mana misalnya ingin kesetaraan dalam hak tetapi tidak dalam kewajiban. Terus juga mengabaikan perbedaan kodrat ideologis antara laki-laki dan perempuan. Terus juga mengadvokasi keistimewaan bukan kesetaraan, misalnya ingin mendapatkan perlakuan khusus hanya karena perempuan bukan karena kompetensi. Jadi karena mereka perempuan, jadi mereka merasa berarti manja dengan laki-laki, mereka ingin lebih dari laki-laki karena mereka sebagai perempuan, mungkin seperti itu. Terus juga membawa feminisme ini keluar konteks budaya dan agama. Sebenarnya kan feminisme itu menyetarakan semua gender itu bagus ya. Itu kalau misalnya nggak keluar konteks budaya dan agama itu ya cukup menyimpang lah ibaratnya. Nah misalnya memaksakan standar feminisme barat ke masyarakat yang adanya daerah-daerah berbeda seperti masyarakat timur atau berbeda seperti itu. Jadi paham feminisme ini memberikan dampak positif atau justru dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Menurut kalian bagaimana Kak? Kalau menurut aku ya ada dampak positifnya sendiri. Feminisme ini secara nggak langsung membuat kita semua itu sadar bahwa di dalam Islam sendiri, walaupun perempuan itu punya aturan sendiri, terlebih yang sudah menikah, punya kewajibannya dan banyak kewajibannya, itu tuh membuat secara langsung kita tuh melek bahwa perempuan itu pada dasar di dalam Islam itu dimuliakan. Jadi tidak semata-mata perempuan itu hanya seorang ibu yang harus di rumah, yang harusnya membantu hanya ternaknya manusia, itu semua tuh nggak sebatas itu, dan mungkin malah tidak seperti itu. Perempuan itu harusnya dimuliakan. Jadi secara langsung gerakan feminisme ini membuat orang-orang itu melek kalau misalnya pada dasarnya dari awal Islam itu meminta kita untuk memuliakan perempuan. Dampak negatifnya kalau menurut aku itu biasanya munculnya sifat independen yang berlebihan, lalu membuat mereka berpikir bahwa menikah itu merupakan sebuah beban, dan lalu melahirkan anak itu akan menambahkan beban hidup mereka, dan adanya kemiskinan yang melanda perempuan karena seorang perempuan akan melakukan pekerjaan apa saja tanpa mementingkan dirinya. Salah satu contoh yang marak di kalangan masyarakat itu ya seperti seks potensial dan lain sebagainya. Jadi feminisme ini berarti memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif ya bagi masyarakat. Tergantung pada bagaimana hal tersebut dipahami dan diimplementasikan. Oke, sekarang kita coba kaitkan feminisme ini dengan isu poligami. Soalnya kalau dilihat poligami ini tuh sangat merugikan perempuan. Nah, apa sih poligami itu kalau dilihat dari sudut pandang feminisme? Kalau menurut pendapat kalian gimana? Feminisme ini kan gerakan untuk gerakan yang memiliki pendapat keras mengenai hak-hak perempuan dan memecah kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Nah, tentu aja menurutku feminisme ini tidak memiliki pandangan yang baik ya terhadap poligami, karena di dalam poligami itu perempuan pasti akan membagi haknya terhadap perempuan lain, terus membagi rasa sayang, membagi cinta, yang dimana itu mungkin memang terlihat adil, mungkin laki-laki mungkin bisa adil, tapi tetap saja itu akan merusak baik dari segi mental, psikis, dan hati perempuan itu sendiri. Baik, supaya lebih paham lagi sebenarnya bagaimana sih hukum poligami yang sebenarnya menurut ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak laki-laki yang salah memahami makna dan poligami dalam Islam, sehingga mereka memanfaatkan poligami tersebut untuk memenuhi nafsu mereka. Menurut Kak, gimana ini? Dalam Islam itu poligami sebenarnya hukumnya mubah atau boleh, tapi yang artinya bukan wajib, bukan
bukan sunnah mutlak kecuali dalam kondisi tertentu. Dan sudah dijelaskan juga di surat-surat An-Nisa ayat 3, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu tidak dapat berlawan adil, maka nikahilah seorang saja. Ayat ini bukan mendorong poligami, tapi justru membatasi jumlah maksimal istri tidak lebih dari 4 dan memberi peringatan keras jika tidak bisa adil, lebih baik 1. Islam tidak mengajarkan poligami sebagai cara menyalurkan nafsu, melainkan sebagai solusi sosial, misalnya dengan janda atau perempuan tanpa suami, atau jalan menjaga wanita dari ketergantungan atau kemiskinan. Jadi jika poligami digunakan untuk nafsu itu merupakan tindakan penyimpangan dari ajaran Islam. Salah satu syarat dari diperbolehkan poligami adalah dapat berlaku adil secara lahir dan batin terhadap para istri. Namun, pendapat kalian bisa nggak sih seorang laki-laki bersifat adil seadil-adilnya? Memberikan indah dari sudut pandang perempuan bisa nggak sih, Pak? Kalau menurut saya ya, laki-laki itu bisa bersikap adil karena banyak cerita, kita pasti bisa dengar cerita laki-laki itu punya pasangan, tapi dia punya pasangan lain di luar, dan dia bisa bersikap adil ke dua-duanya, seolah-olah perempuan itu cuma salah satunya gitu, padahal ya itu cuma salah satunya aja. Dan ada lebih laki-laki yang memang mungkin kaya raya ya, dia bisa menafkahi dia setara, kasih sayang setara, tapi kembali lagi seadil-adilnya laki itu berlaku terhadap perempuan-perempuannya, perempuan pasti tidak akan pernah merasa itu adil untuk mereka. Kalau sudut pandang dari laki-laki bagaimana ya, Kak Dava? Dari pandangan sendiri ya, sebenarnya di zaman sekarang itu menurutku udah ada karena berbeda banget perbedaan, mulai dari kalau bukan benar-benar banyak banget alasan-alasan untuk menikahi selama belanja, karena mereka suaminya tidak pulang ya. Tapi zaman sekarang sendiri kita mau buat alasan apa untuk poligami gitu, jika kasarannya nih gitu. Terus bagi aku sendiri benar banyak banget jadi tidak adil, karena mungkin dengan sendiri pada dasarnya setiap orang susah untuk memberikan hak dan kewajiban yang sama atas misalkan dari sisi laki-laki itu sisi-sisinya, dan dari aku sendiri case sendiri dari banyak laki-laki sebenarnya nggak bisa memberikan hak yang sama pada sisi-sisinya, mulai dari sisi ekonomi dan lain-lain. Terus juga sebenarnya ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, di mana dalam banyak kasus poligami lebih membutuhkan pihak laki-laki, di mana itu juga sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau kurang berdaya, di mana laki-laki dipegang hak penuh atau patriarki lah ibaratnya. Terus dalam sekarang juga menuntut relasi yang setara dan saling menghormati dalam pernikahan, dan praktik poligami seringkali bertentangan dengan prinsip ini. Jadi menurut aku sendiri bisa ya kalau relevan lah hal tersebut. Terus dari risiko ketidakadilan emosional dan ekonomi juga sudah dijelaskan juga sama Anda tadi, bahwa sebenarnya sendiri perempuan tidak bisa sepenuhnya menerima keadilan dari poligami tersebut. Terus sekarang juga udah nggak sesuai dengan struktur keluarga yang modern, di mana keluarga masa kecil lebih menekankan pada kualitas hubungan, komunikasi, terus tanggung jawab bersama, di mana itu ibaratnya dalam satu keluarga itu ada dua kepala, yaitu suami dan istri. Nah terus juga bisa merusak stabilitas emosional anak dan pasangan. Karena kalau misalnya kita lihat ya anak-anak yang memiliki banyak ibu, itu kan mereka memiliki emosional yang kurang banget, apalagi pada orang tuanya gitu, khususnya ayahnya yang memiliki banyak istri. Mereka cenderung membenci ibaratnya kepada orang tua mereka, karena mereka tidak memberikan hak dan kasih sayang yang sama. Apalagi dari segala itu kita tahu sebagai seorang laki-laki itu memiliki banyak wanita itu sudah susah memberikan kewajiban, apalagi dari masing-masing wanita tersebut memiliki anaknya masing-masing, otomatis mereka juga semakin susah memberikan kewajibannya. Terus yang terakhir itu sebenarnya setuju juga dengan Mas Roy, itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai dalih untuk menggunakan nafsu. Jadi
menurut aku sendiri sekarang udah relevan karena dibantukan orang-orang yang mengatasnamakan poligami untuk sekedar apa ya, yang bisa awal langsung mereka gitu. Kalau menurut Kak Dota sendiri, solusi apa sih yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu di negara Indonesia ini? Sebenarnya kalau di masalah Indonesia aja ya, itu kalau aku lihat kalau untuk kayak kita misalkan gaji terus yang mungkin di milenial awal akhir-akhir itu pikirannya itu mungkin udah lumayan maju karena mereka juga udah terpengaruh terus yang dari negara lain, tapi mungkin untuk zaman-zaman di rumah dan lain itu menurutku sendiri udah agak susah karena mereka udah terkontaminasi dari zaman dulu bahwa ya banyak istri, banyak anak, banyak rezeki gitu. Nah, jadi dari situ sendiri udah sulit juga. Tapi kan dari zaman sekarang bisa kita upayakan itu mulai dari penyebaran informasi. Nah, dari itu bisa kita mulailah ibaratnya memberikan informasi positif, informasi negatif dari poligami itu seperti apa, terus ke depannya mau seperti apa. Karena kan ya ibaratnya kita tuh udah zaman modern di mana udah mempermudah segalanya, kita masih ibaratnya Indonesia tuh harusnya udah memikirkan hal-hal di luar itu, memikirkan teknologi dan lain, bukan hanya memikirkan banyak istri aja sih yang bisa kita. Jika tidak dari sudut pandang Islam, bagaimana makna dari disorientasi seksual? Kalau menurut aku ya pasti Islam itu menentang banget disorientasi seksual karena Allah itu sudah menciptakan makhluk itu sebagai makhluk dan misalnya dia menikahkan gender dan perempuan atau laki-laki itu memang sudah sebaik-baiknya takdir. Takdir yang dia dapatnya sudah paling terbaik lah. Jadi Allah itu ada sebagai berencana dan selalu ada alasan kenapa dia mendapatkan gender tersebut dan sudah ditahirkan seperti itu. Oke, apakah trauma masa lalu itu bisa mempengaruhi orientasi seksual seseorang? Menurut Kak Dota sendiri gimana? Sebenarnya benar-benar sangat berpengaruh dan mungkin itu termasuk yang pengaruh utama lah dalam orientasi seksual mungkin. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bilang trauma masa lalu apalagi pas kita masih kecil itu benar-benar berpengaruh bagi kehidupan kita sekarang. Nah sebenarnya penelitian juga menunjukkan bahwa trauma psikologis itu pada masa anak-anak seperti pelecehan seksual, terus kekerasan, atau apalagi kekerasan dalam rumah tangga ya, itu dapat berhubungan dengan orientasi seksual yang berbeda, di mana memiliki trauma di masa lalu ketika masa kecil dengan trauma di masa sekarang itu lebih berpengaruh trauma masa kecil. Karena itu trauma masa kecil sangat berpengaruh terhadap orientasi seksual pada masa sekarang. Terus juga selain itu banyak banget dampak-dampaknya mulai dari gangguan kejiwaan, faktor lingkungan, dan lain itu bakal mempengaruhi tingkat seksualitas juga gitu sih. Kak Doli, apakah disorientasi seksual bisa bersifat sementara? Ya jawabannya bisa. Banyak orang mengalami fase di mana mereka bingung atau mempertanyakan orientasi seksual mereka, terutama di masa-masa remaja atau masa-masa awal dewasa. Seiring waktu dengan eksplorasi dan penerimaan diri, kebingungan ini bisa berkurang atau bahkan bisa berkurang. Jadi jawabannya bisa. Oke, setelah kita tahu tadi apa sih disorientasi seksual itu, menurut Kak Dota nih, apa sih penyebab umum dari disorientasi seksual itu sendiri? Untuk penyebab sendiri itu bisa beragam ya, ada faktor psikologis, tekanan sosial, terus ada pengaruh traumatis, tidak masa pencahayaan dan diri. Lingkungan yang menekan juga atau tidak mendorong anak-anak untuk berekspresi juga bisa bikin seseorang itu lebih sulit memahami siapa dirinya sendiri. Oke, mungkin sebelum kita akhiri nih, mungkin ada closing statement dari para narasumber kita hari ini.
Jadi intinya mungkin penting untuk disadari bahwa perjuangan untuk menghormati, melindungi, dan memperjuangkan perempuan adalah hal yang mulia. Namun pendekatan terhadap isu ini harus disesuaikan dengan nilai budaya dan keyakinan masyarakat. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki keunikan dan peran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, keadilan bukan berarti menyamakan segalanya, melainkan menempatkan sesuatu secara tepat sesuai kodrat dan tanggung jawabnya. Menurutku ya, karena aku sendiri sekarang menjadi isu yang masih panas dan masih belum ada mungkin jalan keluarnya lah ya dari pembahasan ini. Menurutku isu feminisme ini bisa diambil dari sisi positifnya aja. Memang kalau feminisme yang sampai melalaikan tugasnya, bahkan sampai menyebabkan disorientasi seksual itu ya ada baik karena sesuatu yang lebih juga kan pasti tidak baik ya. Tapi kembali lagi menurutku yang harus di highlight ya, feminisme itu bikin kita semua sadar kalau misalnya itu harus dimuliakan. Sebenarnya karena ini kan gak mungkin terjadi tanpa sebab dan akibat ya. Karena perempuan sendiri kan dari dulunya itu udah yang dibuat apa ya, tidak ada harganya lah ya, dijual, dijadikan taruhan dan lain-lain. Jadi isu feminisme itu jadi naik secara tidak langsung gitu ya. Jadi itu bisa bikin kita sadar sebenarnya ada apa ya, betapa berharganya perempuan itu sendiri. Oke, jadi Kak Irfan. Mungkin dari aku sendiri, aku bakal ini ke bagian sekarang. Karena kan di dalam bahasa yang semakin menekankan kesetaraan, keadilan, dan juga penghargaan terhadap hak individu. Praktik-praktik lama seperti poligami, terus itu sebenarnya perlu banget dikaji ulang lagi dengan bukti sekarang apa? Karena ada banyak beberapa perubahan yang sudah tidak relevan lagi di zaman dulu dan harus dikaji ulang lebih mendalam lagi terkait hal itu. Terus juga feminisme itu bukan sekedar perjuangan perempuan, tapi upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi semuanya, di mana mendapatkan semuanya secara adil dan tepat sasaran. Dalam masyarakat modern juga sebenarnya relasi yang sehat dibangun atas dasar pilihan, terus kesetaraan dan tanggung jawab bersama. Nah, bukan dominasi satu pihak satu sama lain. Nah, maka sudah saatnya kita membuka ruang dialog yang lebih jujur dan adil dalam memahami peran laki-laki dan perempuan di era yang sekarang. Oke, jadi dalam Islam laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu, asalkan laki-laki itu bisa menafkahi dan adil terhadap istrinya. Oke, kalau dari aku sendiri, feminisme ala barat dan feminisme di pandangan Islam itu berbeda. Kalau barat itu kan lebih menekankan pada kesetaraan gender pada semua aspek. Kalau dalam Islam itu ada batasan-batasan yang tidak dapat disamakan baik antara laki-laki dan perempuan seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, wah udah nggak terasa nih, udah 30 menit aja kita ngobrol-ngobrol. Pembahasan kita hari ini benar-benar membuka mata dan hati kita ya Mel. Iya, wajar. Iya, wajar. Kita jadi tahu bahwa Islam sangat mendukung kesetaraan gender, tapi dengan cara yang sendiri yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan dalam hal disorientasi seksual, Islam hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Benar sekali Amel. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh arus pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber keren kami. Dan juga terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap belajar, berdiskusi, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam menyikapi setiap isu yang berkembang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Wahda Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Nazila.
Dan para narasumber keren kita hari ini pamit undur diri. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.